yang kebaikan dan kasih-Nya tak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan dari waktu ke waktu, kebaikan dan kasih-Mu itu selalu baru dalam hidup kami, anak-anak-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti Mazmur 91 ayat yang ke-14 ini, ya Aba ya Bapa, biarlah Roh Kudus menolong dan membawa kami agar supaya hati kami anak-anak-Mu melekat kepada Engkau selama-lamanya. Berbicaralah sekarang melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Rabu 22 Mei 2024 kita boleh bersama-sama kembali dalam doa fajar ini ya. Bapak Ibu sekalian, kemarin saya dapat sebuah WA bunyinya begini ya, WA. Ya, ayo rame-rame kita robohkan tembok Yeriko. Oh, kita diajak rame-rame loh merobohkan tembok Yeriko. Sementara membangunnya repot-repot, sekarang diajak merubuhkan ya. Mari kita buka kitab Yosua pasal yang ke-6. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Nanti Bapak Ibu sekalian tolong baca Yosua pasal 6 seluruhnya ya. Tapi saya akan bacakan ayat pertama dan 2 terlebih dahulu. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Loncat ke ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Bersama saya ucapkan runtuh. 2, 3, runtuh. 2, 3,
runtuh ya, bukan roboh tapi runtuh ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris luar biasa, collapse ya. Maka kolapslah, rubuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Roboh dengan runtuh beda banget Bapak Ibu sekalian. Kita yang tinggal di New York masih ingat peristiwa runtuhnya Menara Kembar World Trade Center ya beberapa tahun yang lampau Bapak Ibu sekalian. Itu bukan sekedar roboh tapi runtuh dari atas sampai ke bawah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, seorang arkeolog bernama Kathleen Kenyon pada tahun 50-an ya memberikan pernyataan dari hasil penelitiannya tentang tembok tentang tembok Yeriko. Ya, Kathleen Kenyon ini memberikan pernyataan begini bahwa apa yang ditulis di dalam Alkitab itu tentang tembok Yeriko itu benar adanya. Jadi di dalam pernyataannya, Kathleen Kenyon ini juga mengatakan bahwa tembok Yeriko itu bukan sekedar roboh, tapi benar-benar runtuh. Dan menurut Kathleen, ya ini nggak mungkin. Kalau dengan perbuatan tangan manusia, tidak mungkin tembok yang sedemikian rupa itu bisa runtuh. Di situ dijelaskan dari hasil penelitiannya bahwa tembok Yeriko itu terbuat dari batu yang sangat kuat dan kokoh. Dipilih batu-batu spesial sehingga tidak mudah ditembus. Disusun sedemikian rupa 2 lapis dan tingginya kurang lebih 14 meter, lebarnya atau tebalnya kurang lebih 6 meter, dan sekeliling tembok itu diperkirakan sekitar 4 kilometer. Ya. Jadi ukuran dan struktur dari tembok Yeriko ini menunjukkan bahwa kota Yeriko dan penduduknya itu memiliki pertahanan yang amat sangat ciamik, jempolan, dan hampir mustahil musuh itu bisa menembus tembok itu. Nah, runtuhnya tembok Yeriko dalam Alkitab bukan hanya sekedar keajaiban, tapi runtuhnya tembok Yeriko ini mau menunjukkan kepada kita bahwa rintangan apapun yang mungkin menurut manusia besar, amat besar, atau terlalu besar, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka tidak ada rintangan yang begitu besar. Amin. Maka itu renungan pada hari ini saya beri judul Meruntuhkan Tembok Yeriko Zaman Modern ini ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar begini. Bagaimana tembok Yeriko bisa runtuh pada sekian ribu tahun yang lalu ketika peralatan militer, ketika peralatan apa aja yang ada tidak sehebat saat ini. Ya, kita tahu bahwa setelah bangsa Israel dari perjalanan dari tanah Mesir untuk menuju tanah Kanaan, rintangan terakhir mereka adalah Sungai Yordan. Mereka menyeberangi Sungai Yordan. Nah, sebelum sampai ke tanah Kanaan, mereka harus menghadapi tembok Yeriko itu. Yang tadi itu begitu hebat dan besar. Ya, Tuhan bilang kepada Yosua, pemimpin orang Israel itu, bahwa tembok Yeriko ini harus ditaklukkan. Ya, dan kemudian caranya
tentu karena peralatan pada waktu itu tidak semodern hari ini, maka Tuhan memberi cara bagaimana meruntuhkan tembok Yeriko yang sedemikian hebat itu, ya. Dengan cara apa? Ya, dikelilingi 1 hari 1 kali dengan nggak boleh mengeluarkan suara apapun juga. Bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, meruntuhkan tembok dengan cara mengelilingi. Itu kata pelawak Indonesia, hilmusnahal ya kan. Nggak masuk akal dan tidak mungkin. Tapi pelajaran yang pertama, meskipun tidak masuk akal, Yosua dan orang Israel taat untuk melakukannya. Yosua dengan para leader, para pemimpin, dan seluruh orang Israel taat melakukannya. Nggak pakai tanya-tanyaan, ya kan? Kan bisa aja orang Israel tanya gini, Yosua, Yosua, jangan-jangan kamu salah dengar nih suara Tuhan, ya kan? Jangan-jangan yang kamu dengar ini suara hantu. Mana ada orang mau tempur, mana ada orang mau menyerang, mana ada orang mau meruntuhkan sebuah tembok pakai cara dikelilingi dan tidak boleh mengeluarkan suara. Seorang ahli kitab bernama William Berkeley, dia menggambarkan begini, waktu orang Israel itu muterin tembok Yeriko, maka orang-orang penting di Yeriko itu dia ada di atas tembok itu sambil mengolok-olok orang Israel dan bahkan melempari orang-orang Israel itu. Tapi luar biasa, orang Israel itu tidak melawan, orang Israel itu tidak mengeluarkan suaranya, persis sama dengan apa yang Tuhan firmankan. Ya. Dan Alkitab bilang begini, Bapak Ibu sekalian, di dalam ketaatan ada berkat, di dalam ketaatan ada mujizat. Kalau kita nggak taat sama firman Tuhan, itu yang ada adalah kutuk, yang ada adalah hukuman. Kita sudah melihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bagaimana ketika ketaatan itu terjadi, perkara-perkara ajaib itu kita melihat dengan luar biasa. Contohnya, Jenderal Naaman yang sakit kusta, ya kan? Itu ketika suruh menyelam 7 kali di sungai Yordan yang tidak seindah sungai-sungai yang ada di negerinya Jenderal Naaman ini, ketika taat, maka kemudian kustanya sembuh. Janda di Sarfat, ketika taat untuk membuatkan roti terlebih dahulu buat Nabi Elia, maka Alkitab bilang sejak saat itu tepung dalam tempayan, tepung yang sedikit itu dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli itu nggak habisnya, ya kan, nggak ada habisnya sampai kemudian hujan turun, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, hari ini Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Apa yang kita tahu, apa yang kita dengar, apa yang pernah kita baca dari Alkitab atau firman ini, Bapak Ibu sekalian, taatilah dengan sepenuh hati dan enggak pakai tanya-tanya, enggak pakai argue. Kalau Tuhan bilang ampuni, ya ampuni Bapak Ibu sekalian. Kalau Tuhan bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, please balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau Tuhan bilang taburlah maka kamu akan menuai, jangan jadi orang yang pelit, Bapak Ibu sekalian, taburlah, maka kita pasti menuai. Kalau Tuhan bilang carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
Bapak Ibu sekalian, jangan keraskan hati. Ayo cari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu sebelum cari yang lain-lainnya. Saya dan istri, saya dan keluarga sangat bersyukur. Beberapa puluh tahun yang lalu saya bertobat, saya lahir baru di sebuah persekutuan doa yang isinya anak-anak Tuhan yang militan, Bapak Ibu sekalian. Aduh, saya kalau menoleh kepada peristiwa puluhan tahun yang lalu itu saya sungguh bersyukur. Mengapa? Karena anak-anak muda itu Bapak Ibu sekalian benar-benar militan, mentaati melakukan firman Tuhan ya. Kami suka doa, suka puasa, dan kami rutin melakukan doa pagi. Jadi doa pagi ini Bapak Ibu sekalian bukan sekedar kami lakukan setelah pandemi COVID, tapi sejak kami menjadi orang percaya, kami memiliki kebiasaan untuk mempraktekkan Matius 6:33 sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya sebagai gaya hidup kami. Waktu itu kami nothing, waktu itu kami zero, Bapak Ibu sekalian, ya, nggak ada apa-apanya, ya. Tapi kemudian Tuhan dari waktu ke waktu tanpa kami sadari, itu Tuhan naikkan kami dari satu level ke yang lebih baik, dan lebih baik lagi. Maka itu istri saya, Ibu Yongki ini kan selalu katakan, keadaan kita hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari yang akan datang itu harus lebih baik daripada hari ini. Karena firman-Nya berkata jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Nah, tembok Yeriko masa kini itu apa? Mungkin bisa dalam bentuk keuangan, ya, masalah keuangan. Ini krisis ekonomi kan sedang mengintip Bapak Ibu sekalian ya, karena perang dan lain sebagainya, ya, uang triliunan US dollar dihambur-hamburkan untuk perang, Bapak Ibu sekalian. Itu nanti akan berdampak dengan yang namanya krisis ekonomi, inflasi terjadi di mana-mana. Ya, beberapa waktu yang lalu istri saya beli bawang goreng, Bapak Ibu sekalian ya. Dan kami lama nih nggak beli bawang goreng ya. Ketika beli bawang goreng, kaget Bapak Ibu sekalian, itu naiknya harganya bawang gorengnya itu hampir 50% ya. Semua barang, nah itu namanya inflasi akibat daripada krisis ekonomi ya. Nah, mungkin hari ini ada di antara kita mengalami tembok Yeriko yang bernama krisis keuangan. Atau bahkan yang mengerikan, kami membaca generasi Gen Z yang sudah lulus sekolah S1, S2, ternyata nggak gampang Bapak Ibu sekalian mencari pekerjaan saat ini. Meskipun sudah punya gelar S1 dan S2. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, ya, tembok Yeriko model apa saja, ya, percayalah ketika kita taat kepada firman Tuhan, maka tembok Yeriko itu pasti diruntuhkan. Mungkin tembok Yeriko itu berupa konflik dalam keluarga, hubungan antara suami dan istri yang tidak harmonis, kemudian tentang perselingkuhan, atau hubungan orang tua dan anak yang seperti anjing dan kucing, ya, nggak ada damai-damainya, rumah seperti neraka, atau tembok Yeriko itu mungkin hari ini berupa sakit penyakit, sakit yang tidak kunjung sembuh, atau mungkin tembok Yeriko masa kini berupa kecanduan, keterikatan, ya, akan obat-obatan, akan kecanduan akan pornografi, kecanduan bahkan kecanduan akan gadget misalnya, ya.
kecanduan akan teknologi. Bapak Ibu sekalian, sebesar apapun masalah yang sedang kita hadapi, percayalah, tembok Yeriko zaman modern ini, ketika kita taat sepenuhnya kepada Tuhan dan firman Tuhan, pasti diruntuhkan. Ya, yang kedua, Yosua 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 ya. Jadi pesan saya nanti bacalah seluruh kitab Yosua pasal 6. Ayat 6 dan 7 bilang begini. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut itu. Yang kedua, tembok Yeriko itu runtuh karena orang-orang Israel ini memiliki iman yang teguh. Bersama saya ucapkan iman yang teguh. 2, 3, iman yang teguh. Ketika mengelilingi tembok Yeriko 1 kali aja, mereka itu sebetulnya udah kapok-kapok. Ya kan? Karena keliling, nggak boleh pakai suara, kemudian dihina-hina dari atas tembok itu. Bapak Ibu sekalian, rasanya mau bales aja, ya kan? Tapi Bapak Ibu sekalian, ya, iman itu kan artinya begini, percaya meskipun belum melihat, ya, belum melihat hasilnya, tetap percaya. Nah, iman yang teguh artinya selain percaya juga ada mengandung unsur kesabaran. Ya, mungkin kita udah bilang begini, Tuhan, aku ini sudah taat sama firman-Mu. Ya, aku udah sabar sama suamiku. Aku udah sabar sama orang tuaku. Aku udah kerja keras, Tuhan. Ya, tapi kok hasilnya cuma segini-gini, ya. Hari ini Tuhan bilang sama kita, milikilah iman yang teguh. Kerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Nanti Tuhan yang akan mengerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Kita tahu akhir daripada story ini, akhirnya tadi dikatakan tembok itu jadi runtuh, Bapak Ibu sekalian. Bukan orang Israel yang meruntuhkannya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita kerjakan, kerjakanlah dengan sukacita dan gembira. Kolose 3 ayat 23 dan 24 berkata, apa saja yang didapat oleh kedua belah tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bekerjalah sebagai seorang suami yang baik, yang cinta akan Tuhan, yang mengasihi istrinya sendiri dan anak-anak yang dilahirkannya. Demikian juga seorang istri, tunduklah kepada suamimu, bukan kepada suami orang lain. Ya, kita sebagai karyawan, karyawati, ya, bekerja dengan sungguh-sungguh. Alkitab bilang, kalau bosmu itu orang yang percaya, kita harus memberikan tenaga perhatian itu lebih ekstra lagi, ya. Dan ketika kita melakukan dengan tidak pernah putus asa, itu namanya kita memiliki iman yang teguh. Dan Bapak Ibu sekalian, apa yang kita kerjakan itu percayalah tidak akan pernah sia-sia. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Sebab Tuhan pasti membuat segala-galanya indah pada waktunya. Ketika kita taat, nggak pakai tanya-tanya lagi,
ketika kita miliki iman yang teguh, yaitu sabar, sabar, dan sabar melakukan firman Tuhan, Tuhan mau kita menunggu waktunya Tuhan. Pasti Tuhan membuat segala-galanya indah pada waktunya. Wanita yang pendarahan 12 tahun, kayaknya nggak ada obatnya. Tapi Tuhan sembuhkan wanita itu tepat pada waktunya. Lazarus yang sakit akhirnya mati. Kayaknya Tuhan Yesus terlambat datang ke rumah Marta dan Maria. Tapi Bapak Ibu sekalian, Tuhan nyatakan kuasanya. Lazarus yang sudah mati 4 hari itu dibangkitkan dari antara orang mati. Kembali ke orang Israel. Waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir dan kemudian dikejar-kejar oleh Firaun dengan pasukannya yang ahli perang, dan kemudian orang Israel dia dihadapkan kepada laut yang luar biasa itu, Bapak Ibu sekalian, yang begitu besar, dan Tuhan nyatakan kuasanya tepat pada waktunya. Laut itu terbelah. Orang Israel bisa menyeberang, dan kemudian setelah orang Israel menyeberang, laut itu tertutup kembali. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, apapun tembok Yeriko dalam hidup kita, percayalah ketika kita mengandalkan Tuhan, taat kepada Tuhan, miliki iman yang teguh, kita akan melihat waktunya akan tiba. Dan tahun ini, 2024, percayalah ini menjadi tahun yang terbaik dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Tahun ini adalah tahun penuaian. Kita akan menuai yang baik tentang kesehatan, tentang keuangan, pemulihan keluarga, tentang kerohanian, tentang hubungan yang dipulihkan. Mari kita berdoa, materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan, dan kami hadapkan semua tembok Yeriko ini ke dalam tangan-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau menolong kami untuk kami terus teguh, memiliki iman yang penuh dengan kesabaran, dan kami taat tanpa reserve, tanpa bertanya, taat sepenuhnya kepada Engkau dan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya waktunya akan segera tiba pertolongan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.